Dan itu tadi pemirsa sejumlah agenda penting akan berlangsung pada hari ini. Saya akan kembali bergabung dengan Valerie. Ada informasi penting apa lagi, Valerie? Ada kabar bahagia nih, karena baru-baru ini pemerintah telah resmi melegalkan ibadah umroh ke Tanah Suci secara mandiri. Karenanya calon jemaah umroh bisa berangkat sendiri tanpa melalui Biro Travel Umroh atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Legalisasi umroh mandiri disetujui pemerintah bersama DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan pemirsa, pada ketentuan terbaru pasal 86 disebutkan perjalanan ibadah umroh bisa dilakukan melalui PPIU secara mandiri ataupun melalui pemerintah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan alasan pemerintah melegalkan umroh mandiri karena menyesuaikan perkembangan regulasi yang ada di Arab Saudi. Dhanil menegaskan pemerintah ingin melindungi seluruh jemaah umroh mandiri karenanya aturan terkait legalisasi umroh mandiri diresmikan sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah. Terkait dengan umroh mandiri memang sudah diatur dan dilegalkan oleh undang-undang terbaru kita, Undang-Undang Haji, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, undang-undang tentu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada di Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia. Pada saat ini pintu atau gerbang untuk pelaksanaan haji mandiri memang sangat dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, sehingga Indonesia tentu secara regulasi harus kompatibel, bahkan harus menyesuaikan regulasi kerajaan Saudi Arabia, sehingga kita kemudian di dalam undang-undang atau perubahan undang-undang bersama dengan DPR itu melegalkan haji mandiri. Nah, pelegalan haji mandiri ini berangkat dari perubahan-perubahan yang sangat radikal di perkembangan ekosistem ekonomi haji, di mana banyak sekali jamaah umroh mandiri dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia sudah melakukannya selama ini. Di sisi lain pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar Aprozi Alam merespon positif aturan umroh mandiri secara legal. Namun pemerintah diimbau bisa membuat kebijakan yang detail untuk mengantisipasi penyalahgunaan aturan seperti kelompok umroh yang mengaku berangkat mandiri. Pada prinsipnya kami dari Komisi 8 khususnya fraksi Golkar sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam hal perubahan undang-undang terbaru nomor 14 tahun 2025 tentang pelaksanaan haji mandiri dan umroh mandiri. Saya pikir warga negara Indonesia juga harus siap adanya satu perubahan yang dilaksanakan menyesuaikan perubahan yang ada di Arab Saudi. Jadi kita juga memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin melaksanakan haji maupun umrah secara mandiri dan dilindungi oleh negara. Hanya bagaimana Kementerian Arab Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh dapat betul-betul mendata dengan baik, memberikan pemahaman dengan baik, sehingga masyarakat dan para travel juga mengerti, dan kita juga memberikan bisa pengetahuan kepada masyarakat bahwa keberangkatan ibadah itu bukan hanya semata-mata berangkat ke Tanah Suci, namun ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan ibadah. Lalu bagaimana aturan lengkapnya? Kita akan langsung bahas dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Iksan Marsha yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Mas Iksan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valerie dan juga Mas Yose. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Iksan. Mas, kita ingin membahas mengenai hal yang teknis dulu. Apa saja nih syarat untuk seorang jemaah atau calon jemaah bisa mengikuti ibadah umroh ini secara mandiri? Baik Mas, terkait syarat yang diatur dalam pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini, perlu kami sampaikan bahwa umrah mandiri tentu hanya boleh dilakukan oleh individu yang benar-benar mengatur sendiri perjalanan ibadahnya, bukan oleh pihak yang menghimpun atau memberangkatkan rombongan. Nah, tadi seperti yang juga disinggung di awal oleh Pak Wamen dan juga di-mention oleh Pak Aprozi, dan juga berkaitan dengan jamaah juga terdaftar dan terverifikasi
terverifikasi dalam sistem informasi Kementerian Haji dan Umroh yang saat ini tengah kita persiapkan, dan juga ada berbagai mekanisme perjanjian tertulis nantinya antara jamaah dengan penyedia layanan di Arab Saudi, baik itu hotel, transportasi, dan pemvisahan, karena jamaah juga sudah harus memiliki berkaitan dengan tiket kepulangan maupun tiket keberangkatan maupun kepulangan, dan juga hotel tempat jamaah kita tinggal selama di Arab Saudi dalam konteks penyelenggaraan ibadah umrah mandiri, Mas Jose. Ya, Mas, lalu bagaimana nih jaminan keamanan bagi para jamaah baik dari sebelum, saat maupun ketika tiba di tanah air? Baik, Pak, di sini tentu melalui sistem ini ada mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Dalam sistem ini jamaah terdata dan juga dapat dipantau oleh pemerintah melalui digitalisasi, melalui sistem yang sedang kita bangun. Tentu kita membangun kolaborasi bersama dengan pemerintah Arab Saudi dan juga dengan otoritas kita di Arab Saudi, misalnya melalui KBRI, KJRI, dan juga kantor urusan haji. Dan melalui sistem ini yang kita persiapkan tentu ada mekanisme pemantauan dan pengawasan, dan juga termasuk pelaporan yang dihadirkan bagi jamaah umroh mandiri jika terjadi satu ataupun lain hal berkaitan dengan kendala dalam penyelenggaraan umrohnya. Dan pada prinsipnya ingin kami sampaikan bahwa dalam undang-undang ini mengatur berkaitan dengan payung hukum ataupun perlindungan bagi jamaah kita yang berangkat sendiri menggunakan visa umroh mandiri individu yang difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk itu di sini pemerintah ingin memastikan praktik tersebut tetap terlindungi dan terpantau secara hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan, Mbak Valeri. Oke, dan juga kan kita ingat ya sebelumnya Mas Iksan bahwa sempat menjadi sorotan itu adalah berkaitan dengan kondisi kesehatan daripada jemaah yang berusia lansia. Lalu seperti apa nanti pengawasannya? Kita akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi mengizinkan masyarakat untuk mendaftar dan melaksanakan ibadah umroh secara mandiri. Kebijakan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Lantas, apa tanggapan warga? Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemerintah Indonesia telah resmi menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai landasan hukum baru untuk penyelenggaraan haji dan umroh. Salah satu perubahan paling signifikan adalah disahkannya praktik umroh mandiri. Dimulai dari pemesanan tiket hingga pengurusan visa, pemesanan tempat tinggal hingga juga transportasi, jamaah diberikan kebebasan dan fleksibilitas untuk menentukan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan mereka tanpa harus menggunakan biro perjalanan resmi. Untuk mengetahui lebih lanjut, pemirsa, kita saksikan tanggapan-tanggapan dari warga terkait kebijakan baru ini. Kalau menurut saya sih bagus, karena kalau kebanyakan di biro itu banyak yang nggak jelas, penipuan. Akhirnya begitu dana udah masuk, terus waktunya mau berangkat, orangnya udah nggak ada. Akhirnya ketipu, ya. Jadi kitanya merasa, wah nyesel ngapain kita ngumpulin, ya kan, ternyata pada akhirnya nggak jadi berangkat gitu. Lebih baik kita kalau memang mandiri bagus ya, itu yang terbaik, nggak apa-apa. Kalau saya sih, kalau mau dipilih kan ini plus minus ya, antara umroh mandiri dengan umroh pakai travel. Mandiri kan urus diri sendiri, repot bisa kalau apalagi kalau kita nggak tahu situasi di sana, nggak tahu apa gimana. Kalau travel kan kita diurus. Yang penting kita berurusan dengan travel yang benar. Kan banyak juga kejadian travel yang kayak gimana ya, jemaahnya nggak berangkat, orang sudah bayar. Kalau umroh mandiri kan kita yang sendiri semua yang urus, yang IT sampai visa semua kita kan yang urus. Tapi kalau saya dikasih pilihan, saya pilih umroh pakai travel ya. Penting harga tidak terlalu mahal kan. Sudah keluar pemberitaan terkait dengan umroh mandiri, tetapi mungkin banyak kajian yang harus dibuat lagi ya, termasuk jaminan sosialnya kan. Karena kemarin yang terakhir kita sampaikan, yang kita lihat itu terkait jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, dan jaminan ya terkait asuransi masih belum masuk.
Nah, jadi pilihan sih. Jadi ini memang umroh mandiri salah satu berita gembira karena tidak mesti harus melalui travel lagi. Tapi memang butuh persiapan yang lebih panjang. Kalau dari travel kan kita sudah terima jadi dan sudah ada jaminan dan kita sudah tinggal berangkat gitu ya. Jadi jauh lebih aman gitu. Pilihan-pilihannya ada di kita semuanya, mau mandiri atau mau travel, tergantung uang dan tergantung keinginan kita. Berdasarkan data resmi yang dicatat oleh Kementerian Agama, terhitung tanggal 13 April 2025 sudah ada 648.000 masyarakat Indonesia yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Sedangkan pada tahun 2024 sendiri terhitung 1,4 juta masyarakat Indonesia berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah. Permisa, untuk syarat-syarat dari umroh mandiri sendiri, yang pertama adalah paspor yang aktif minimal 7 bulan, lalu visa umroh yang tercatat di platform resmi, lalu kartu vaksin meningitis, tiket pulang pergi, dan juga pemesanan hotel di Mekah Madinah. Dan yang terakhir adalah asuransi perjalanan. Untuk biaya dari umroh mandiri sendiri dimulai dari 22 juta rupiah sampai 40 juta rupiah, tergantung dengan durasi perjalanan, fasilitas, hingga musim keberangkatan. Pemerintah Indonesia berharap dengan kebijakan umroh mandiri, transparansi dan juga kepastian keberangkatan jemaah Indonesia semakin terjamin. Dari Jakarta, Indita Triantara, Agus Taufik, Metro TV. Ya, pemirsa, itulah tadi tanggapan dari sejumlah warga dan kami akan langsung mempertanyakannya kepada Mas Iksan. Ya, Mas Iksan, tadi kita ada dengar ya tanggapan dari warga ini mengkhawatirkan sejumlah hal seperti jaminan kesehatan, keselamatan. Kalau kita ingat dalam penyelenggaraan ibadah yang belum terlalu jauh ini, salah satu sorotan dari Arab Saudi ini kan adalah berkaitan dengan kesehatan daripada usia lanjut. Bagaimana kita merespon ini? Baik, Mbak Asia, tentu ini menjadi salah satu concern kita ya berkaitan dengan kesehatan. Bahkan dalam konteks penyelenggaraan haji pun kami juga terus menyampaikan edukasi berkaitan dengan manasik kesehatan agar jamaah dapat betul-betul memperhatikan kategori istitoah atau mampu dalam konteks kesehatan secara fisik maupun mental. Begitupun dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Nah, dalam konteks umroh mandiri ini tentu yang kita dorong tentu karena beda ya Mas ya, perbedaan pangsa pasar. Saya kan tertarik tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, seorang bapak yang bicara tentang plus minus umroh mandiri dibanding travel, dan disinilah kita bisa melihat bagaimana mengklasifikasikan bagaimana umroh mandiri dan juga melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh, termasuk umroh mandiri mungkin kalau kita sebut sebagai opsi bagi yang sudah berpengalaman, yang juga memiliki pengalaman ibadah umroh secara mandiri. Tentu ini jadi salah satu alternatif, dan juga tentu bagi jamaah apakah itu ke lansia yang butuh pendampingan, tetap kami menghadirkan PPU sebagai alternatif dengan layanan yang seperti kita ketahui menghadirkan berbagai layanan komprehensif untuk jamaah. Di sini sih untuk jadi skema umroh mandiri ini hanya alternatif tambahan, bukan pengganti baik tadi berbicara tentang penyelenggaraan ibadah umroh, Mas Yose. Oke, Mas Iksan, ini kan seluruh hal yang berkaitan dengan perjalanan umroh nantinya akan terintegrasi dalam aplikasi Nusuk ya. Nah, bagaimana sih prosedur untuk nantinya bisa mendapatkan Nusuk secara mandiri? Baik, Mbak, ini juga salah satu opsi karena memang di dalam undang-undang itu di pasal 87 kalau saya tidak salah itu berbicara tentang sistem informasi kementerian. Artinya ada sebuah sistem yang dihadirkan yang dapat diakses oleh masyarakat berkaitan dengan umroh mandiri, dan sistem inilah yang sedang kita persiapkan. Kalau untuk pemerintah Arab Saudi, kita ketahui sistem yang dibangun saat ini adalah platform Nusuk, dan melalui sistem informasi kementerian kami juga sudah berkoordinasi dan juga berbicara tentang mengintegrasikan sistem yang dihadirkan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga kita dari Kementerian Haji, agar nanti bagaimana proses pemantauan dan juga akses masyarakat untuk umroh mandiri dapat lebih mudah, dan juga tentu dalam konteks pemantauan dan pengawasan jamaah kita, termasuk jaminan layanan yang akan diterima oleh jamaah kita dalam melaksanakan umroh mandiri. Mbak Valerie. Oke, Mas Iksan, sebelum kita beralih ke bagaimana tanggapan daripada asosiasi ini sebaiknya direspons, kalau gitu kita ingin informasi kapan ini akan secara resmi berlaku dan alurnya nih seperti apa untuk seorang calon jemaah haji mandiri, jemaah umroh mandiri ini ingin melakukan perjalanannya?
Baik, untuk kalau berbicara tentang umroh mandiri sebenarnya jamaah kita memang dalam beberapa waktu terakhir sejak undang-undang kebijakan ini dibuka oleh Arab Saudi sudah melakukan umroh mandiri. Namun melalui mana undang-undang ini ada mekanisme melalui sistem yang harus diikuti oleh jamaah kita dan sekarang dalam konteks persiapan tentu menunggu waktu untuk persiapan sistem akan dihadirkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang tadi insya Allah terintegrasi dengan sistem oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan ini kita masih menunggu penguatan sistem ini dan juga berkaitan dengan integrasi sistem Mas Jose dan juga tahapan-tahapannya di sini nanti jamaah bisa mengajukan visa, memilih akomodasi baik hotel, transportasi, dan layanan ibadah secara resmi dan terverifikasi seperti halnya bagaimana jamaah yang saat ini bisa mengakses melalui aplikasi Nusuk misalnya. Seperti itu Mas Jose. Ya, Mas Iksan, legalisasi dari umroh mandiri ini ada sejumlah pihak yang menganggap sebagai upaya untuk melemahkan dari PPIU. Nah, bagaimana respon dari Kementerian Haji dan Umroh terhadap PPIU tersebut dan juga nanti nasibnya mereka seperti apa? Betul Mbak Valerie, kami juga menyimak dan mendengar banyak poin tentunya berkaitan dengan kekhawatiran hadirnya legalisasi dalam undang-undang berkaitan dengan umroh mandiri. Namun perlu kami tegaskan, ini justru bagian dari pemerintah menghadirkan kepastian hukum, payung hukum dan juga justru di sini ekosistem penyelenggara perjalanan ibadah umroh justru dilindungi. Aturan ini dibuat agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan umroh mandiri menghimpun jemaah secara ilegal. Dan juga penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau travel resmi tetap menjadi mitra utama negara dalam penyelenggaraan umroh. Kita tahu tadi seperti wawancara sebelumnya bersama seorang bapak yang bicara plus minus, mereka lebih memilih menggunakan travel karena layanan komprehensif yang jelas dan juga pendampingan yang optimal dari PPIU. Dan di sini kami kembali tegaskan tidak dibuat agar mereduksi atau menggurus ekosistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ataupun bersama teman-teman travel. Justru Kementerian Haji dan Umroh ingin memastikan ekosistem usaha travel tetap sehat dan berkeadilan dengan membedakan jelas antara umroh mandiri yang bersifat personal dan umroh berkelompok yang wajib melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh berizin. Karena kita lihat beberapa waktu terakhir, bahkan dengan informasi dilegalkannya umroh mandiri, sudah mulai oknum-oknum menjaring perorangan, individu, bahkan kelompok mengatasnamakan umroh mandiri. Dan ini di dalam undang-undang ditegaskan melanggar. Dan ada sanksi tegas berkaitan itu. Ini yang perlu menjadi perhatian, yang perlu termasuk untuk edukasi kita kepada masyarakat, Mas Jose dan Mbak Valerie, bahwa ibadah umroh mandiri ini berkaitan dengan ibadah secara individu. Jamaah mendaftar sendiri, mengakses akomodasi ataupun layanan secara pribadi, tidak dihimpun melalui kelompok dan mengatasnamakan umroh mandiri. Dan ini dipastikan melanggar hukum melalui undang-undang ini. Seperti itu Pak Mas Jose dan juga Mbak Valerie. Iya, Mas Iksan, lalu ini bagaimana Kementerian Haji dan Umroh ini merespons ya pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen Ambur ini, Pak Zaki Zakaria, yang mengatakan bahwa apa jadi jaminan dan pengawasan bahwa pemberangkatan umroh secara mandiri ini tidak justru menjadi sindikat terhadap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, terorisme hingga perdagangan orang. Pengawasan nanti ke depannya seperti apa, Mas Iksan? Nah, kami tadi juga baru selesai berdiskusi bersama Pak Zaki juga, dan di sini kami dari kementerian melalui sistem tadi yang kami maksud dan dalam yang sedang dipersiapkan, disinilah ada mekanisme pengawasan dan juga pemantauan bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah umroh mandiri, di samping optimalisasi dari pola-pola pengawasan warga negara kita yang berkunjung ke luar negeri secara reguler. Kita bisa melihat bagaimana pemantauan oleh otoritas Indonesia di luar negeri. Saat ini misalnya di Arab Saudi ada otoritas kita melalui KBRI, KJRI maupun kantor urusan haji yang langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Dan di sini ada mekanisme pengawasan. Bahkan berkaitan dengan umroh mandiri, jamaah harus memastikan harus ada perjanjian tertulis yang ditandatangani antara penyedia layanan bersama jamaah untuk memastikan bahwa
jamaah mendapatkan layanan semestinya. Artinya di sini ada mekanisme kontrol dan juga bagaimana jamaah bisa melaporkan langsung nanti kepada kami dari Kementerian Haji berkaitan dengan layanan-layanan yang tidak diterima, yang tidak sesuai dengan perjanjian tertulis bersama penyedia layanan di Arab Saudi. Itu ada mekanismenya dan ada aturannya di dalam undang-undang ini, Mas Yose. Baik, semoga memang kabar baik ini nantinya bisa ditindaklanjuti dengan baik. Yang pastinya adalah supaya jemaah umroh yang nantinya berangkat secara mandiri juga tidak kalah nyaman ya dengan pelayanan yang diberikan oleh PPU ini. Terima kasih juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Iksan Marsya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.